Apakah suara saya kedengaran? This meeting is being recorded. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru yang hadir? Oke, suara saya bisa kedengaran? Jempolnya mana? Jelas. Oh, jelas. Ya, oke. Ya, oke. Kita langsung mulai aja ya, jam 1 sampai jam 2.30. Yang hadir ada berapa ribu orang? Kita cek dulu. Baru 1.500. Banyak. 1.500 ya Pak ya? Baru 1.500. Oke, saya kira nggak ada pembukaan dulu ya, langsung aja nih. Iya Pak, langsung. Terima kasih sekali lagi, salam kenal buat rekan-rekan guru, nama saya Adrianto, panggilan kerennya Mr. Q. Oke, mungkin ini pertemuan pertama kita, belum ada yang kenal mungkin sama saya sebelumnya. Ada Pak Nur, M. Nur Ihsan, Ibu ya, oke. Delisa, SMKN 1, Ilan Ridwan, Ane Pembina SPW, ya ini saya mau kenalan dulu nih ya. Ada SMK Baknus, Gilang Satrias, Testia, SMKN 2, Ibu Yeni Suhaini, Aditya Puspa, dan lain-lain. Iya. Oke. Saya langsung tampilkan aja ya slide-nya. Oke. Ya. Kalau ada komentar, pertanyaan, bisa langsung share di chat box ya. Standar meeting room, biasalah. Kalau ada suara yang tidak terdengar, nanti juga silakan di komen. Kalau video saya nggak kelihatan atau slide yang tidak terlihat, bisa di komen. Nah, kembali ke judul kita, sosial media marketing, dan ini adalah bagian dari digital marketing ya. Jadi digital marketing itu sangat banyak, sangat luas, dan salah satu yang kita diskusikan pada sesi hari ini adalah sosial media marketing. Dan ini menurut saya judulnya masih besar loh ya, karena di dalam sosial media marketing itu ada Facebook marketing, ada Instagram marketing, ada YouTube marketing, video marketing, konten marketing, viral marketing, WhatsApp marketing, yang masing-masing kalau dibahas itu bisa satu hari satu judul itu ya kalau kita langsung praktek. Nah, untuk sekarang ini judulnya adalah sosial media marketing. Jadi kita melihat skop besar dari sosial media marketing ya dalam waktu 90 menit ini. Nah, mungkin nanti sebagian besar kita adalah meningkatkan wawasan keilmuan ya. Kalaupun nanti ada praktek, ya kita akan coba bagi waktu supaya bisa praktek juga. Oke. Nama saya Adrianto, panggilannya Mr. Q, dan dunia pendidikan ini memang sudah tidak asing. Pendidikan dan pelatihan ya terutama, saya sudah 30 tahun sebetulnya di dunia pendidikan pelatihan, lebih banyak saya di bidang non formal, jadi tidak di sekolah formal ya. Masuk juga ke korporat juga, dan dunia digital. Nah, ini adalah sebuah passion saya, walaupun saya kuliahnya di ekonomi, tapi saya senangnya komputer. Sejak zaman DOS mungkin ya, yang satu generasi sama saya di sini, ada WordStar, ada Lotus 123, nah sampai sekarang di era yang sudah sangat canggih.
Sehari-hari memang di dunia digital, desainer, web developer, dan lain-lain. Dan aktif juga mengisi beberapa training konsultasi di beberapa perusahaan sampai sekarang. Nah, sekarang kita ketemu nih dengan dunia SMK ya. Oke. Saya pengen ada interaksi juga di acara ini. Jadi setiap orang boleh chatbox deh ya, kasih kirim pesan. Caranya gini deh. Nama saya Adri, nah nama panggilan aja, dan saya mau kasih alpukat. Nah, itu dia. Kenapa saya kasih alpukat? Karena Adri. Jadi teman-teman nih, tulis ketik nama saya siapa, dan saya mau kasih apa. Tolong dikirim di chatbox ya. Biar ada interaksi deh. Tulis nama panggilan, dan hadiah untuk kita yang ada di sini, huruf awalnya harus sama dengan nama awalnya. Ayo, silakan. Pengen ada interaksi nih di chatbot. Ya, silakan teman-teman. Ada chatbot. Oke. Waduh, ini lengkap banget nih. Ada Vivi Apriani. Vivi aja deh ya. Nama saya Vivi dan saya mau kasih volleyball. Nah, boleh ya. Ini buat fun-fun aja. Oke, Gilang mau kasih golden ticket. Waduh, mantap. Ada Testia mau kasih tersenyum. Oke, tersenyum ya. Ya, ada siapa lagi? Oke, Testia. Indramayu ya. Oke, berarti ini se-Jawa Barat ini. Kalau boleh dari mana juga boleh sebutin. Ya, silakan ya, biar yang lain juga kenal. Sambil menunggu kita lanjut ya. Nah, sudah siap? Siap ya, siap itu artinya bisa kedengaran suara saya, bisa lihat slide, dan kelihatan juga kamera video saya. Buat rekan-rekan bisa kasih komen kapanpun, pertanyaan juga bisa kapanpun ya, tidak selalu di akhir sesi. Kalau mau pakai lebih efektif pakai chatbot ya, pakai chatbot atau tulisan. Tapi kalau mau video langsung silakan. Oke, kita akan mulai. Apa itu social media marketing? Social media marketing atau bahasa Indonesianya pemasaran berbasis sosial media. Nah, saya kira ini sesuatu yang mudah lah ya buat rekan-rekan guru yang ada di sini. Memang pertanyaannya adalah rekan-rekan yang guru di sini mau belajar ini sebagai seorang praktisi marketing, atau sebagai seorang pebisnis, atau sebagai guru yang mau mengajarkan sosial media marketing. Nah, coba tolong dikomentari saya. Karena nanti outputnya akan sangat berbeda nanti. Belajar sosial media marketing sekarang ini, apakah akan menjadi seorang pebisnis yang ingin memasarkan produknya berbasis sosial media, atau mau mengajarkan materi di kelas tentang sosial media marketing? Coba, saya pengen ada komentar nih. Sebagai guru, oke ya, SMK Bagno sebagai guru Gilang. Iya, oke ya. Pada akhirnya ini adalah sebuah keterampilan praktis ya. Artinya apa? Artinya rekan-rekan guru haruslah menerapkan dulu sebagai seorang praktisi, baru bisa mengajarkan dengan experience-nya. Ya, kalau tidak mengalami di awal, ya berarti hanya transfer knowledge saja ya, yang nanti akan mengalami kesulitan di lapangan ketika ada banyak pertanyaan, karena mereka mungkin sudah praktek duluan. Nah, ini yang saya ingin wanti-wanti sama para guru. Saran saya menjadi praktisi dahulu, baru kemudian bisa share pengalamannya dalam bentuk skill, knowledge ya kepada para siswa. Oke,
Artinya apa? Artinya memang kalau di sosial media marketing harus punya produk. Produk yang mau dijual melalui sosial media itu apa? Nah, kalau produknya nggak ada, ya kita hanya sebatas transfer knowledge saja. Jadi harus punya produk yang dijual. Dalam pelatihan-pelatihan digital marketing, bahkan peserta diwajibkan membawa produk, foto produk, sampel produk, bahkan harga, deskripsi, dan lain-lain. Sehingga nanti bisa praktek langsung. Nah, ini juga nanti para guru ketika di kelas juga harapannya sama. Jadi para siswa outputnya adalah betul-betul bisa mempraktekkan dengan menjual produk real gitu. Nah, produk realnya itu pun juga bisa produk dirinya sendiri atau produk tetangganya atau orang lain. Yang pasti itu real ya, karena fotonya foto juga foto real gitu. Oke, sekarang kita masuk ya dengan judul social media marketing. Nah, langsung saja ya, by definition ini sebagai stepping stone kita. Social media marketing merupakan proses mengenalkan produk atau jasa dengan platform media sosial secara langsung maupun tidak langsung agar proses branding dan promosi produknya dapat sesuai dengan target pemasaran. Nah, ini tujuannya adalah mengenalkan produk atau branding istilahnya. Jadi tidak langsung masuk ke penjualan loh. Penjualan langsung menghasilkan uang, sales, ya, closing. Tidak, karena itu proses akhir, akibat dari sebuah branding yang dikirim secara terus-menerus. Jadi proses ini ya, proses yang bisa jadi prosesnya sangat panjang loh. Memang akan menghabiskan banyak waktu. By experience loh ya, pengalaman kita mudah sekali bikin akun sosial media, tapi setelah itu pertanyaannya adalah bagaimana mengisinya, merawatnya, konten yang konsisten. Nah, itu pertanyaan yang lebih penting ya dibanding membuat akun. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu kenapa memilih sosial media marketing? Ya, kenapa memilih sosial media marketing? Ada banyak macam marketing di digital ini, di dunia digital. Ada SEO, ada SEM, ada SMM yang sekarang kita pakai ya. Kita nggak bicara yang lain, tapi judul kita hari ini adalah social media marketing. Nah, apa manfaatnya? Sebagaimana definisinya tadi itu adalah membangun branding, brand awareness. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti selevel Coca-Cola atau perusahaan yang lain itu mereka juga punya sosial media. Mereka punya Facebook, mereka punya Instagram. Nah, lalu kenapa mereka yang sudah perusahaan besar masih mau punya sosial media? Bisa jadi perusahaan mereka lebih besar kan? Nah, pertanyaannya adalah tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah membangun brand. Ketika brand itu sudah didapat, seperti Coca-Cola, mereka harus mempertahankan brand itu. Bagaimana orang tetap ingat ya, minuman dingin, segar, namanya Coca-Cola. Nah, itu tetap harus di-maintain. Salah satunya adalah melalui sosial media. Jadi ada brand awareness, brand loyalty, brand authority. Nah, dalam bahasa singkatnya branding lah, kira-kira begitu. Yang kedua adalah efisiensi ya. Sosial media gratis. Kita bisa bikin akun dengan cepat dan gratis dan mudah gitu ya. Tinggal posting-posting. Kemudian juga sangat terukur. Nah, tinggal nanti teman-teman ini punya sosial media itu ada dua kategori ya kalau menurut saya. Satu personal. Saya punya Facebook personal, Instagram personal, YouTube personal, TikTok personal. Tapi mereka juga menyediakan Facebook bisnis, Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, TikTok bisnis. Nah, buat kita yang tujuannya adalah pemasaran, artinya dengan tujuan bisnis, maka rekan-rekan diharapkan merubah loh ya akun-akun yang tadi sifatnya personal itu menjadi bisnis. Siapa nih kira-kira di sini ya rekan-rekan guru yang sudah migrasi nih
dari Instagram personal atau pribadi menjadi Instagram bisnis? Ayo, siapa? Facebook pribadi, Facebook bisnis. Ada nggak tuh? Atau baru kenal, baru dengar hari ini? Silakan dikomenin. Ada yang tahu apa itu maksudnya Facebook bisnis? Bapak Ibu di sini, Facebooknya ada Pak? Oh, oke ya. Apanya yang ada? Gilang, ada semua ya? Bisnisnya maksudnya. Oke. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah ada FB, IG, TikTok bisnis, wah mantap. Kelebihannya adalah terukur. Nah, ada measure-nya, ada analitiknya, kira-kira begitulah. Postingan saya dilihat oleh siapa, laki atau perempuan, dari daerah mana, mereka bukanya jam berapa. Nah, itu bisa terlihat analitiknya itu, measure alat ukurnya itu karena kita menggunakan akun bisnis gitu. Oke. Untuk generasi 40, 50, 60 mungkin semua rata-rata udah punya Facebook ya. Tapi saya tidak tahu apakah sudah biasa menggunakan Facebook page. Nah, silakan dikomentari juga. Facebook page itu adalah bentuk lain dari Facebook yang dirancang mewakili entitas bisnis ya atau lembaga. Oke. Nah, kelebihannya tadi dia bisa punya ada analitiknya. Oke, lanjut ya. Sekarang apa itu tujuan sosial media marketing? Sosial media marketing, tujuannya apa? Ya, kalau lihat dari judul ya sederhana ya, tujuannya membangun brand ya dan penjualan berbasis sosial media. Nah, jadi di judul tujuannya dua ini, branding dan menghasilkan penjualan, cash, branding and cash, kira-kira gitu ya, simpelnya begitu. Jadi sekali lagi tujuan kita membuat sosial media dalam hal ini untuk tujuan bisnis. Bisnis itu bisa social entrepreneur maupun commercial entrepreneur ya. Lembaga seperti sekolah pun punya sosial media sebagai sebuah lembaga. Nah, kegiatan-kegiatan sosial pun juga bisa mempunyai sosial media marketing. Tetapi tujuannya juga sama ya, branding and cash. Kalau sosial mungkin mendapatkan dana, kalau komersial ya menghasilkan penjualan langsung dan tidak langsung. Jadi ini adalah tujuan sosial media marketing adalah membangun brand dan menghasilkan penjualan. Dua ya, di antara banyak tujuan yang lain, simpelnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita sebagai personal, saya kira tujuannya tidak seperti itu ya. Apa tujuan membuat Instagram? Ya, mau menampilkan kegiatan saya sehari-hari. Terus kalau orang sudah tahu kegiatan kita sehari mau ngapain? Nah, beda kalau bisnis. Memang tujuannya sudah sangat jelas, branding and cash. Kalau pribadi, sendiri, status, nah silakan saja ya kalau personal. Tapi kalau bisnis, tujuannya ini dia, branding and cash. Nah, branding itu kalau kita pecah banyak lagi ya poin-poin di dalamnya. Boost branding, meningkatkan brand. Jadi orang kalau melihat logo, melihat warna, melihat produk yang itu dilakukan secara konsisten, itu akan tersimpan di memorinya. Minuman dingin merah hitam, Coca-Cola. Itu kita terbangun brand itu salah satunya kan melalui acara-acara televisi ya. Nah, kalau ini melalui sosial media. Jadi boost branding, engagement, interaksi. Jadi ada komen, ada like and share, itu bagian dari interaksi ya, terutama komen. Loyalty, membuat loyalitas calon pelanggan terhadap bisnis yang Anda bangun. Jadi kesetiaan. Jadi kalau udah sampai pada level setia, wah mereka bisa jadi ambasador atau advokat dari produk kita itu sendiri ya. Oke. Awareness, membangun kesadaran. Oke, kesadaran brand dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kalau mereka sudah subscribe ya dengan sosial media kita, maka secara berkala mereka akan
lihat, buka, dan memberikan komentar, apalagi kalau di-share. Nah, ini ya kita sebut membangun brand. Cash. Nah, cash ya, jadi tujuannya ada dua nih ya, branding and cash. Apa itu cash? Mendatangkan calon pelanggan baru. Jadi ibarat sebuah kolam ya, sosial media itu akan selalu ada ikan-ikan baru yang datang, kira-kira begitu. Jadi kalau kita, kenapa selalu ada banyak grup, ada WhatsApp grup, ada follower, ada subscriber, itu istilah-istilah yang digunakan sebagai bentuk kolam lah, kira-kira begitu. Oke, nggak kedengeran suara saya atau hanya satu orang aja? Silakan komen. Maaf, saya nggak bisa dengar suara pemateri ya. Oh, hanya Yaumil ya. Yang lain gimana? Silakan dikomentari. Oke. Atau volume saya kurang kenceng? Oke, masih bisa dengar. Ya. Leads, mendatangkan calon pelanggan baru. Nah, Bapak Ibu, apakah terbiasa dengan istilah leads generation? Bahkan ada lead generator. Jadi kalau mau lihat sales funnel, jadi salah satunya ya. Oke. Yaumil, gambar ada muncul tapi suara nggak ada. Ya mungkin di HP-nya Yaumil kali ya, karena yang lain bisa dengar. Oke, menjadikan leads menjadi member, menjadi pelanggan. Jadi mulai dari proses orang yang tadinya hanya lewat, kalau ibarat toko fisik ya, yang tadinya hanya lewat-lewat depan toko, kemudian mulai melihat apa yang ada di etalase toko, kemudian mulai masuk ke dalam toko, dan kemudian mulai bertanya-tanya, baru kemudian akhirnya membeli. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah customer journey. Proses mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi mau, yang mau jadi beli. Kira-kira begitu. Jadi, mendatangkan calon pelanggan baru, meningkatkan penjualan produk dan jasa, dan menjadikan leads member menjadi pelanggan. Pelanggan artinya sudah terjadi repeat order ya, karena sudah berlangganan. Nah, inilah tugas sosial media yang kita punya itu. Oke, tugas sosial media yang kita punya itu. Ketika bayangkan saja mereka punya Instagram, tapi kemudian lihat ada sebuah produk baru ya, mungkin karena kita pasang iklan, tapi dia awal-awal tidak memperhatikan gitu. Oke, tapi lama-lama itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan akhirnya dia klik, ketika dia klik, kemudian dia lihat isi, dia scroll-scroll, sampai kemudian dia tanya, nah terjadilah ya, semua proses itu semua terjadi di sosial media. Oke, apapun sosial media itu. Lanjut ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teknik. Mungkin untuk paparan ini kurang lebih sekitar 20 menit ya. Nah, saya kira nanti sebagian kita bisa tanya jawab atau bahkan praktek. Oke, teknik sosial media. Nah, seperti ini ya. Istilahnya smart. Apapun sosial media itu ya. Ini karena sosial judulnya bukan berarti tidak dilakukan secara profesional loh. Apalagi kita bicara sosial media marketing. Jadi ini sebuah proses yang terstruktur dan terukur. Maka pastikan kita punya tenaga yang cukup untuk masuk ke pemasaran sosial media ini. Pertama, ada target loh ketika membuat akun itu, mendapatkan 1.000 leads di bulan pertama. Leads ya, orang yang sudah punya keinginan untuk membeli produk. Memantau pertambahan jumlah leads, sangat realistis, hasilnya bisa dibuktikan. Jadi ketika membuat sebuah akun sosial media, itu ada target. Berapa orang yang akan menjadi viewer, berapa orang yang menjadi follower, berapa orang yang subscriber, dan seterusnya. Nah, ini yang dengan metode SMART ini ya, spesifik, terukur, attainable, relevan, and timing. Mulai dari tanggal 1 Juli kita sepakati membuat akun bisnis, berakhir tanggal 30 Juli, maka nanti di akhir sesi, di akhir bulan kita akan hitung ya, berapa jumlah pertambahan follower dari sosial media itu. Bagaimana caranya, mana posting yang paling banyak dikomentari, mana posting yang biasa-biasa aja, lalu bagaimana cara meningkatkan
shareable-nya dari postingan itu dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, tentukan lebih dari satu tujuan. Tujuan jangka panjang, sekali lagi sosial media ini bukan pekerjaan sambilan. Yang kedua bukan jangka pendek, tapi jangka panjang, bertahun-tahun bahkan selama bisnis itu ada, sosial media juga ada. Maka ada target-target jangka pendek, jangka panjang. 1 tahun misalnya. Kenapa? Karena kalau bicara sosial media, kita bahkan sudah harus membuat konten-konten itu di awal loh. Dahulu awal-awal saya buat sosial media, saya pikir ya apa yang ada di pikiran baru kemudian share. Nah, ternyata ide-ide itu munculnya hanya sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan. Akibatnya postingannya hanya sekali sebulan. Padahal kalau bicara sosial media marketing, itu semakin banyak semakin bagus, semakin sering semakin bagus, semakin intens semakin bagus. Maka ini harus punya perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Bahkan nanti kita kenal dengan istilah social media calendar ya, atau kalender Instagram, kalender Facebook, kalender Instagram. Kenapa disebut kalender? Karena memang sudah ada hitung-hitungan bulanan, tahunan, bahkan 1 semester untuk membuat postingan itu. Oke, ini sudah ada di slide ya, silakan nanti dibaca. Nah, yang kedua, setelah membuat judul adalah menentukan tujuan adalah menentukan audiens. Jadi ketika membuat produk ini mau dipasarkan ke siapa? Nah, itu kalau bicara target market ya, atau customer, segmentasi customer. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke social media marketing, pastikan kita sudah punya produk atau jasa. Oke. Di dalam bisnis baru masuk ke aspek marketing. Marketing ada tradisional marketing, ada digital marketing. Digital marketing ada di dalamnya social media marketing. Nah, semuanya itu akan ada pertanyaan siapa audiens atau customer dari produk ini. Ini harus dijawab di awal ini ya. Saya mau jualan baju. Baju ini buat siapa? Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, perkotaan, pedesaan, wilayah Jawa Barat saja, se-Indonesia. Jadi perilakunya seperti apa, psikografisnya, ini kembali ke teori marketing secara umum ya. Nah, kalau di bidang digital marketing, itu nanti ada istilahnya buyer persona. Nah, oke, sebelum kita lihat itu, jangan pernah Anda memiliki keinginan untuk menjangkau semua orang di sosial media. Fokus pada target market. Nah, ini tadi ya, bicara segmentasi pasar. Bapak Ibu, saya asumsikan sudah punya produk nih ya. Pastikan deh harus ada produk nih supaya bisa membayangkan secara real kita mau bikin sosial media marketingnya seperti apa. Seperti tadi saya bilang, saya jualannya baju batik misalnya. Nah, kemudian target marketnya siapa? Buat laki atau buat perempuan? Baju batik ya, bukan celana batik. Baju batik untuk laki-laki. Laki-lakinya harganya dari sisi harga menengah ke atas, ya, dengan gaya yang kekinian, mungkin di perkotaan dan trendy. Nah, dengan perilaku yang trendy juga. Ini yang disebut dengan target market. Nah, oke, lanjut dulu ya, saya skip yang itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan audiens? Audiens atau segmentasi pasar tadi ya. Oke. Dalam istilah digital marketing ada yang disebut dengan buyer persona. Buyer persona. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah gambaran fiksi sebetulnya ini ya. Fiksi dari ini kalau pembeli baju batik saya ini kira-kira orangnya seperti apa ya? Nah, silakan dihitung-hitung itu. Jadi profil semi fiktif yang mewakili pelanggan ideal. Jadi yang beli baju batik saya ini adalah laki-laki yang tinggal di perkotaan, yang sudah punya penghasilan menengah ke atas. Nah, kira-kira begitu. Dengan latar belakang gaya-gayanya orang kantoran, kemudian trendy. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan suka acara-acara pesta misalnya.
Nah, ini disebut dengan buyer persona. Jadi kita mencoba membuat profil pembeli, kurang lebih seperti itu. Kenapa ini penting? Karena pertanyaan ini akan muncul ketika Bapak Ibu mau memasang iklan loh. Mau pasang iklan di Facebook, di Instagram, itu nanti ada pertanyaan detail tentang ini gambar-gambar postingan ini akan tampilnya di kategori apa. Oke, di kategori apa misalnya ya? Oke, untuk laki-laki wilayah Garut dengan penghasilan menengah ke atas, pekerjaan sebagai pegawai negeri atau karyawan swasta. Nah, itu semua muncul pertanyaan itu ketika mau pasang iklan di sosial media. Nah, kita akan bisa jawab dengan cepat karena kita sudah punya profilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada umur. Ini pertanyaan yang akan muncul ketika mau pasang iklan atau ketika mau bikin konten sebetulnya ya. Konten secara umum, kita akan membuat konten sesuai dengan umur, kategori apa, gender, lokasi, status pernikahan, minat, hobi, bahasa, karakteristik. Jadi ini harus dibuat di awal. Bahasa, apakah bahasanya formal? Kita akan menggunakan kata Anda atau kamu, itu kelihatan dari profilnya nanti. Atau lo, atau gue. Jadi ini yang disebut dengan buyer persona tadi. Nah, silakan Bapak Ibu buat dulu ini. Kira-kira begitu. Nih, kalau ada yang sudah punya buyer persona bisa di-share di sini ya. Kita bisa lihat deh. Atau ada yang sudah punya sebelumnya, silakan. Saya punya produk jualan sepatu misalnya ya. Kira-kira buyer persona saya untuk produk ini adalah perempuan, kemudian remaja, usia dari segini-segini, lokasinya di mana, single, hobinya sport, bahasanya tidak formal, karakteristiknya energik. Nah, itu contoh buyer persona. Silakan, kalau ada yang mau buat, biar jadi pembelajaran buat yang lain ya, jadi ide. Bahkan sampai ke background profesionalnya, pekerjaannya, industri dalam bidang apa, pendidikan, pendapatan, peran, dan seterusnya. Oke. Sekali lagi, semakin detail, semakin bagus loh ya. Semakin detail, semakin bagus, karena ini akan mampu menjawab bagaimana kita membuat konten nanti ke depan. Pemilihan warna, pemilihan kata-kata, semua akan mengarah ke buyer persona ini. Termasuk juga nanti ke segmentasi ketika kita mau memasang iklan. Nah, oke. Jadi sosial media juga tetap pasang iklan loh ya Bapak Ibu. Ada yang organik, ada yang non-organik. Nah, sosial media memberikan peluang itu. Mau membuat organik atau non-organik, semua ada di situ. Oke. Bahkan ada challenge and motivation and goal. Kira-kira apa sih tantangan bagi anak remaja perempuan? Apa sih motivasi mereka? Apa sih tujuan-tujuan hidup mereka? Itu sampai ke level itu kita mencari psikologinya loh. Nah, karena apa? Karena misalnya, oh saya orangnya senang naik gunung, maka dia mungkin akan memunculkan gambar-gambar gunung atau produk-produk yang mengarah ke orang-orang yang suka dengan perjalanan ke gunung. Nah, sekali lagi, buyer persona ini adalah semi fiktif. Jadi dia mencoba membayangkan kalau dan itu bisa berubah loh ya kalau seandainya oh ternyata pasar saya lebih banyak orang-orang yang seperti ini loh. Nah, bisa saja berubah. Walaupun di awal dia mencoba memprediksi, tapi di lapangan dia bisa melakukan survei dan melihat langsung dan melakukan penyesuaian. Oke, Bapak Ibu. Yang baru mendengar istilah buyer persona boleh komen ya. Oh, ini yang baru saya atau saya sudah punya gitu ya, silakan. Oke, lanjut. Jadi yang pertama tadi apa? Di social media marketing menentukan tujuan. Tadi tujuannya simpel banget, branding and cash. Yang kedua adalah menentukan audience. Nah, audience dengan menggunakan tools tadi ya, buyer persona. Yang ketiga adalah menentukan channel Anda. Nah, ini channel nih ya. Channel atau kanal. Sosial media itu banyak banget, luar biasa. Dan ketika diurus satu saja, itu membutuhkan effort yang juga luar biasa. Oke, kita lihat nih ya, platform sosial media yang paling populer Januari 2022 dari Hootsuite ya.
survei membuktikan, nih Bapak Ibu, ternyata platform yang paling banyak dipakai adalah WhatsApp. Wow, luar biasa. Terutama di Indonesia nih ya, pengguna WhatsApp banyak di Indonesia, bahkan di Amerika sendiri WhatsApp tidak begitu ya. Menurut saya WhatsApp walaupun ada kantornya di sana, pusatnya di sana justru lebih banyak pakai Messenger. Tapi di dunia WhatsApp paling banyak ya. Kemudian ada Instagram, yang kedua Facebook, ada WeChat, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Oke ya, yang populer di Indonesia WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, ya, TikTok, Messenger, Telegram, dan lain-lain. Nah, kembali ke pertanyaan ini ya, menentukan channel Anda. Jadi Bapak Ibu mau pilih apa ini nanti? Channel sosial medianya. Mau pilih yang mana? Oke. Dan setiap channel itu membutuhkan effort yang luar biasa. Tidak bisa nyambil. Makanya masing-masing punya strategi yang berbeda ya. Ada WhatsApp marketing, ada Facebook marketing, ada Instagram marketing. Nah, pada sesi ini kita lihatnya secara umum ya, Bapak Ibu semua. Oke. Juga time spend with social media, waktu yang paling banyak dihabiskan di sosial media, YouTube. Nah, YouTube ternyata menghabiskan waktu yang paling banyak loh. Ada Facebook juga, ada WhatsApp juga. Jadi top 3 di sini ada YouTube, Facebook, WhatsApp. Nih, YouTube, Facebook, WhatsApp. Nih luar biasa nih ya. Tiga sosial media ini menduduki yang teratas. Ada Instagram deh. Ada TikTok. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau pakai yang mana ini? Coba. Atau yang sudah melakukan banyak effort di platform yang mana coba? Saya pengen dapat komentar nih. Lebih sering pakai yang mana nih? YouTube atau Facebook atau Instagram atau TikTok? Tergantung usia kali ya. Ini Bapak Ibu kira-kira lebih sering pakai yang mana nih? Coba di-share di chatbot. Udah? YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ya, kalau ditanya ke anak-anak, mereka lebih sering pakai yang mana nih? Ya, kalau saya TikTok jarang ya. Memang kita tidak bicara plus minus loh ya, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kalau bicara 5 platform yang paling populer, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok. Ini kita bicara sosial media marketing ya, jadi sangat luas dan sangat banyak sebetulnya. Nah, untuk Indonesia ini 5 hal yang paling 5 kanal ini yang paling populer. Oke. Haruskah aktif di semua sosial media? Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya di semua sosial media aktif. Saya aktif di YouTube, aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di WhatsApp, aktif di TikTok. Wow, luar biasa nih ya kalau bisa aktif. Kalau saya tidak cukup waktu. Nah, oke. Silakan pilih nanti ya. Nah, kembali lagi pertanyaan itu sebetulnya mengacu kepada pembeli loh. Jadi kita tidak berpikir bahwa tapi kita berpikir siapa yang beli produk ini. Mereka itu ada di mana. Nah, bicara social media marketing, itu kita bicara pasar. Pasar itu ada di mana? Kalau sebelum dunia digital ya kita membayangkan mereka itu ada di pasar-pasar tradisional atau di mall-mall, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang di dunia digital mereka itu berkumpulnya di mana? Sekali lagi ya, oh mereka lebih banyak di WhatsApp, maka kita fokuskan ke WhatsApp marketing. Mereka berkumpulnya di Instagram, maka kita fokusnya ke Instagram marketing. Oke. Nah, apakah pelanggan Anda aktif di jejaring sosial? Kalau iya, channel mana yang mereka paling aktif? Oke. Apakah Anda memiliki sumber daya untuk mengurus ini? Oke, ternyata WhatsApp. Ya, mereka banyaknya di WhatsApp. Punya sumber daya mengurus ini? Harus ada tuh yang jadi admin, yang bikin konten, yang share, yang respon. Ini yang disebut sumber daya ya, salah satunya sumber daya manusia. Apakah bisnis Anda memiliki kemungkinan sukses di platform ini? Oke, lihat kompetitor sejenis misalnya.
pesaing Anda aktif di saluran ini. Nah, kompetitor. Wah, teman saya yang jualan produk ini laku banyak loh melalui WhatsApp. Nah, itu bisa jadi inspirasi. Mungkin untuk apakah mungkin untuk mencapai tujuan pemasaran? Oke, buktinya berhasil. Perusahaan Anda mampu membayar biaya iklan. Nah, oke. Semua sosial media sekarang ada iklannya loh ya, bahkan sampai ke WhatsApp pun, kalau Bapak Ibu tahu di WhatsApp bisnis itu ada fitur iklannya. WhatsApp bisnis loh ya, kalau dulu nggak ada, sekarang ada. Walaupun dia tetap terkoneksi dengan Instagram dan Facebook, sehingga bisa muncul nomor WhatsApp kita. Dapatkah Anda mengukur dan melaporkan hasil kegiatan pada saluran ini? Oke, karena saya menggunakan bisnis, maka saya ada laporannya. Apakah Anda sendiri sudah pernah mencoba saluran ini? Nah, coba dulu, ya. Apakah channel ini memfasilitasi Anda untuk berkomunikasi dengan customer? Oh, iya, apalagi WhatsApp ya. Kita bisa chat personal, lebih interaktif loh ya dibanding Instagram atau Facebook. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk memastikan kita eksis di social media marketing. Oke. Nah, kalau kita mau ambil empat besar, Facebook itu lebih dominan berbasis tulisan, gambar berbasis Instagram berbasis gambar, YouTube berbasis video, TikTok berbasis video short dengan komen yang juga short. Nah, silakan pilih nih, mau eksis di yang mana? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ini mau lebih eksis di mana? Kembali lagi pertanyaannya adalah ke customer loh ya. Jadi di mana customer saya lebih banyak pakai? Customer saya lebih banyak menggunakan yang mana? Nah, itu bisa disurvei atau memang bisa diprediksi ya. Salah satunya tadi melalui buyer persona itu. Jadi buyer persona itu salah satunya adalah menampilkan perilaku konsumen. Mereka lebih sering membuka Instagram setiap hari, rata-rata jam pulang kerja atau istirahat kerja. Nah, itu tercatat juga di buyer persona. Oh, kalau begitu saya akan menggunakan Instagram dan saya akan posting pada jadwal-jadwal mereka istirahat. Oke. Nah, silakan. Mau berbasis social media engagement atau menggunakan content distribution? Silakan. Jadi ini atau mau melakukan semuanya, kalau cukup sumber daya juga silakan. Ya, ini pilihan. Tapi juga bisa dilakukan semuanya ya, Bapak Ibu semua. Oke. Keempat, membuat konten. Nah, ini nih, setelah membuat akun, langkah selanjutnya adalah membuat konten loh. Bahkan ada yang bilang content is king. Nah, kenapa? Ya, kalau tidak ada konten ya artinya tidak ada kehidupan di akun itu. Orang tidak akan datang dong. Ibarat toko tidak punya produk lah, kira-kira gitu. Nah, sosial media isinya adalah konten. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah konten yang konsisten. Tidak hanya konten, tapi sekali sebulan, atau sekali 6 bulan, atau sekali setahun ya. Maka konsistensi itu lebih penting lagi. Ada yang bilang content is king, who is the queen? Siapa ratunya? Nah, ratunya adalah konsisten. Jadi membuat konten yang konsisten. Coba dievaluasi nih kontennya Bapak Ibu. Sudah punya? Dan seberapa konsisten mempostingnya? Oke. Pak, saya kekurangan ide nih, mau kasih konten apa nih? Kembali lagi, kita bicara produk bisnis kita ya. Bisnis kita. Edukasi. Oke, ini tipe-tipe konten ya. Nih, yang belum punya ide, silakan nih. Bisa dijadikan inspirasi ya. Saya jualan baju nih. Edukasi. Apa ini yang harus saya edukasi pasar saya? Satu, pentingnya penampilan misalnya. Yang kedua, pentingnya mencintai produk dalam negeri, pentingnya sejarah batik, kalau seandainya produk saya jualan batik ya, cara memilih batik, cara memilih warna, tip and tricks, infografik, nah ini semua kategori edukasi. Bahkan proses pembuatan baju batik tradisional, Pekalongan misalnya, jadi ini semua kategori edukasi, dan itu silakan dikemas dalam bentuk video, copywriting, deskripsi, gambar, infografik. Nah, itu semua
Kita sebutnya konten berbasis edukasi. Kemudian apalagi? Hiburan. Nah, orang tidak mau yang serius-serius, bahkan pengen yang bercanda-bercanda, yang ketawa-ketawa, yang senyum-senyum. Nah, maka muncullah istilah ada meme-meme itu. Ada memes ya, ada humor, ada ya video-video short yang lucu-lucu. Nah, kenapa itu muncul? Karena tadi psikologi manusia itu pengennya yang senang-senang, hiburan. Kemudian interaktif. Nah, jadi mereka boleh komen, boleh bertanya, boleh apalagi tadi ada jawab kuis, buat polling. Oke, ayo kita polling nih sekarang. Kira-kira sosial media mana yang paling Bapak Ibu pakai? Ya kan? Yang paling sering banyak pakai. Nah, muncullah polling itu di grup WhatsApp misalnya atau di Instagram. Ada games berhadiah, ada giveaway, kemudian ada inspirasi, ada quote, story, newsworthy, ada berita-berita yang memang punya nilai ya, berita viral yang punya nilai, hari-hari peringatan, selamat ulang tahun, selamat hari proklamasi. Kemudian juga ada promosi. Nah, kan kita sekali lagi menjual loh ya, tidak hanya branding, tapi juga cash. Maka sesekali kita juga pasang itu iklan ya, walaupun bukan berbayar. Oke, ada diskon, ada voucher, ada cashback, ada testimonial, ada proses-proses bisnis yang kita lakukan. Nah, ini kurang lebih ya, ada 6 kategori, 7 kategori ya. Edukasi, hiburan, interaktif, inspiratif, promosi, interaksi ya, dan news, berita. Oke. Silakan nih ya, yang suka bikin konten nih, Bapak Ibu siapa nih di sini kira-kira? Ada nggak? Nah, yang bikin konten-konten itu, mana idenya Pak? Nah, silakan. Ini ada kategori, dan ini dirancang sedemikian rupa loh ya, dalam bentuk konten yang terjadwal. Makanya di awal itu 1 bulan pertama lah paling tidak, kita harus punya kalender sosial media. Kalender sosial media. Minggu pertama, hari pertama, saya akan bicara tutorial, hari kedua bicara memes, hari ketiga kuis, hari keempat quotes, hari kelima product knowledge, hari keenam tip and tricks, hari ketujuh humor, hari ke-8 polling, hari ke-9 story. Nah, kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini semua dibuat dalam bentuk variasi, dikirim secara terjadwal, dan posting otomatis. Nah, bayangkan kalau ini manual. Waduh, habis waktu kita ya. Nah, untungnya Facebook menyediakan fitur itu. Kita bisa memposting ini secara otomatis ya, yang tentu pastikan kita sudah menjadwalkannya di awal. Jadi kalau untuk bulan Juli, ya kita sudah setting itu di tanggal 1 atau 31 Juni. Maka postingan ini akan keluar secara otomatis. Gambar, caption, video, itu semua keluar secara otomatis. Maka pekerjaan di hari pertama itu penting sekali untuk membuat 30 konten, 30 deskripsi, ya, kontennya pun bisa berupa gambar, infografis, video. Nah, ini ya salah satu tantangan di social media marketing. Apakah Anda punya sumber daya? Sumber daya. Bagi saya kalau bicara sekolah, wow, ini sumber dayanya banyak banget nih sebetulnya. Satu kelas itu ada 30 anak, tinggal dibagi aja mereka punya keunggulan di bidang apa. Saya ahli di bidang tutorial, saya ahli ngasih tip and trick, saya ahli dibuat infografis, saya ahli di bidang memes. Nah, itu dibagi aja tuh Bapak Ibu. 30 orang, bagi tim, masing-masing 2, satu tim 2 orang. Nah, silakan tugas mereka membuat untuk 1 tahun